Jadi, Wak, mengenai warga negara Indonesia akan di blacklist pemerintah Jepang, itu nggak semudah itu memang, Wak. Tapi, mungkin sebagian dari kalian udah pada tahu atau memang nggak tahu, makanya kalian nggak kepikiran. Jadi di video ini aku ingin jelaskan sama kalian, kalau sebenarnya perusahaan di Jepang itu udah banyak yang sengaja mengganti pekerja asingnya yang dulunya warga Indonesia menjadi warga negara asing. Contohnya kayak orang Kamboja, Filipina, Laos, Vietnam, dan lain sebagainya. Itu dikarenakan adanya masalah internal di antara mereka, antara pihak perusahaan dan pekerja asing tersebut. Dan ini merupakan rahasia umum, Wak. Tapi mungkin memang kalian udah tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Coba dipikir aja, Wak. Kalau aja perusahaan-perusahaan di Jepang ini semakin nggak percaya dengan integritas warga negara Indonesia, maka otomatis permintaan untuk pekerja asing, khususnya orang Indonesia itu akan semakin kecil, Wak. Nah, kalian mikir sampai di situ. Bukan berarti pemerintah Jepang langsung nge-blacklist pemerintah Indonesia atau warga Indonesia. Cara pikir kayak gitu itu konyol, Wak. Kenapa aku bisa buat video ini juga itu dikarenakan ada beberapa influencer yang menyatakan kalau pemerintah Jepang itu nggak akan mudah nge-blacklist pemerintahan Indonesia atau warga negara Indonesia. Itu benar. Cuman dari video tersebut aku lihat kayaknya jadi pembenaran setiap kegiatan-kegiatan yang melenceng di Jepang ini yang dilakukan orang Indonesia dengan beralasan kalau nggak akan mudah atau nggak semudah itu pemerintah Jepang nge-blacklist warga negara Indonesia. Itu aja yang aku takutkan. Apalagi sekarang ini kan udah banyak orang-orang yang makin konyol yang datang ke Jepang ini, Wak. Nggak pernah memikirkan orang lain, dia memikirkan dirinya sendiri. Yang penting dia udah sampai ke Jepang, peduli apa sama orang-orang yang masih di Indonesia. Sementara pada saat dia di Indonesia, Wak, pada saat dia masih belajar di LPK, dia ngemis-ngemis. Tapi itu dia lupa gitu. Sampai di Jepang udah kayak berasa dunia ini mau dimakan dia, mau diterkam dia gitu. Karena dia punya emosi, punya kumpulan, punya geng, ya dia ngerasa bisa merekam semua orang. Itu yang aku takutkan informasi tersebut diterima oleh orang-orang semacam yang aku bilang tadi, Wak. Jadi, siapapun kalian yang dimanapun kalian berada, khususnya kalian yang dari Jepang, tolong, ketika berita orang Indonesia semakin lama semakin viral dengan perilaku yang buruk, jangan ditambah-tambahin lagi, Wak. Tolong saling menjaga. Ini bukan hanya sekedar tentang diri kalian sendiri, tapi lebih tepatnya untuk kebaikan kita bersama. Ketika satu orang yang melakukan kejahatan atau melakukan tindakan yang tidak baik pada saat di Jepang ini oleh warga negara Indonesia, itu bukan satu orang aja yang menanggung, melainkan seluruh orang Indonesia yang ada di Jepang. Sampai di sini mudah-mudahan bisa kalian pahami dan sampai ke hati kecil kalian. Jangan berpikir egois. Kalau semakin banyak orang Indonesia nantinya yang berbuat melenceng, bukan nggak mungkin semua perusahaan di Jepang ini akan enggan memilih pekerja asing orang Indonesia. Alhasil, ya itu sama aja dengan di backlist. Di sini, Wak, kita bukan anti sama perbedaan sama budaya. Tapi lebih tepatnya, nggak menerima apapun tindakan-tindakan yang nggak benar, nggak sesuai budaya yang ada di Jepang ini. Semoga bisa sama-sama paham. Gua Ari, cabut dulu, Wak. Ciao.